Nona ada janji temu? Saya datang untuk interview. Oh, silakan masuk. Aku nggak mau nikah sama anak orang kaya yang norak. Aku mau buktiin bisa dapetin 10 juta sendiri. Menang taruhan sama bokap, terus batalin tunangan sama keluarga Lee. Direktur, ketua direksi telepon lagi, minta Anda meluangkan waktu untuk ketemu nona keluarga Jiang. Nggak mau. Urusan nikah dia aja berantakan. Masih mau ngatur-ngatur jodohku? Mimpi. Ada pelamar lain? Beberapa cewek tadi latar belakang dan pendidikannya bagus. Kan cuma cari pacar palsu buat batalin tunangan. Syaratnya nggak perlu ketat banget kan? Tapi mereka lihat aku langsung mata berbinar. Aku takut mereka jatuh cinta. Hah. Terlalu sempurna. Juga jadi masalah. Meja itu terus interview, kayaknya yang kamu cari ada di sana. Makasih. Permisi, interview di sini ya. Iya, silakan duduk. Persyaratannya sudah jelas? Sebelum datang, aku sudah hafal semua persyaratannya. Oke, tinggal satu pertanyaan terakhir. Hah, cepet banget. Punya pacar? Apa hubungannya punya pacar sama kerja sebagai asisten? Nggak ada. Aku fokus cari duit, nggak mau urusan cinta. Bagus, aku nggak mau ada konflik atau masalah yang nggak perlu selama kerja. Ada yang mau ditanya? Aku cuma mau tanya. Gaji bulanannya bisa ditambah dikit? Gaji bulanan. Aku lagi butuh uang, tapi tenang, butuh uang. Itu motivasiku buat kerja keras. Tapi ini cuma kerjaan sekali. Maksudnya? Dihitung per tahun? Bisa dibilang gitu, kalau berhasil aku kasih segini. 1 juta? Kamu meremehkan kerjaan ini 10 juta. Wah bos, kamu baik banget. Saya akan bekerja keras untuk Anda sampai titik darah penghabisan. Tidak perlu sampai mati. Cukup selesaikan pekerjaan dengan baik. Persyaratan dan konten pekerjaan ada di kontrak, silakan dibaca. Tidak ada masalah, tanda tangani kontraknya. Tidak ada masalah. Masalah apa lagi? Alamat ada di kontrak, besok tepat waktu mulai kerja. Baik. Hati-hati di jalan, Anda berdua. Sudah bertahun-tahun tidak pulang ke negara asal. Gaji asisten direktur sekarang setinggi ini? Pihak A, Li Huaiyo. Namanya cukup bagus. Selama masa berpura-pura sebagai pasangan dan tinggal bersama, dilarang masuk ke kamar utama. Berpura-pura sebagai pasangan. Kontrak berpura-pura sebagai pacar. B berpura-pura sebagai pasangan. Tapi saya melamar untuk posisi asisten direktur. Saya salah paham. Direktur, Anda yakin memilih dia? Tidak melihat dia tergiur uang. Hanya orang seperti ini yang cocok untuk pekerjaan ini. Tunggu, bos. Saya ingin membatalkan kontrak. Batalkan kontrak. Ya, saya salah paham. Di kontrak sudah jelas, jika membatalkan sepihak, harus membayar denda 10 kali lipat. 10 kali lipat ya 10 kali lipat. Tunggu. 1 miliar. Jadi, Anda masih ingin membatalkan kontrak? Tidak. Saya hanya ingin mengantar bos Anda.
Ini bukan anak saya yang bilang akan pergi cari uang? Bagaimana? Pekerjaan dengan gaji 1 miliar susah dicari, kan? Lihat saja siapa saya, sekali turun langsung beres. Kenapa kamu begitu menolak? Menikah dengan anak Paman Lee? Saya seorang perempuan saja tahu cari uang. Dia malah sampai warisi bisnis keluarga, menurut saya. Pasti anak orang kaya. Perusahaan di bawah kepemimpinannya berkembang 2 kali lipat. Anda ini selalu memuja anak keluarga Lee. Filter Anda setebal tembok kota, pokoknya saya lebih baik mati kelaparan. Atau loncat dari gedung, daripada menikah dengan orang bermarga Lee. Lagi pula saya sudah dapat pekerjaan bergaji tinggi, bosnya sangat dermawan. Bos seperti apa yang mau bayar gaji setinggi itu? Jangan penipuan? Saya ingin melihat sendiri. Jangan sampai ayah tahu saya cari uang seperti ini. Berpura-pura jadi pacar orang lain. Wajah. Kamu ini ngapain sih? Aku nggak bisa kasih lihat. Jangan-jangan kamu mau aku nikahin sama orang. Bisa-bisa kerjaanku ini hancur, gimana dong? Aduh. Ayah kayak gitu orangnya? Ayah cuma khawatir. Bos itu orang jahat. Yah, tenang aja. Bos itu tampan banget. Dia lebih bisa diandalkan daripada banyak anak orang kaya yang pernah aku temui. Ganteng. Ya udah, kamu sendiri yang hati-hati ya. Makasih ya. Sama. Perusahaan sediakan asrama. Aku mungkin harus tinggal di luar sebentar. Ini nggak bisa. Nggak apa-apa, tunggu aku kumpulin 10 juta, nanti. Ya harus terima kekalahan loh. Aduh, dasar anak kecil. Duh, anak ini sifatnya nggak berubah sama sekali. Nona masih muda. Nggak kenal sama Tuan Huayo, jadi nolak. Wajar, pelan-pelan aja. Aku jago nebak orang. Huaizhou anak baik. Niat baik Tuan, Nona nanti bakal ngerti. Semoga saja. Halo, Aku telepon berkali-kali hari ini. Kenapa nggak diangkat sama sekali? kalau urusan nikah, mending diam. Dasar anak kurang ajar, keluarga Jiang teman lama kita. Lao Jiang juga, aku kinol betul. Nikah sama anak perempuan Jiang, apa salahnya? Kalau ayah suka banget, mending ayah yang nikah. Dengar ya, nikah ini mau nggak mau harus dilakukan. Besok ke Hotel Ansing. Kita makan bareng 2 keluarga. Maaf. Aku ada kabar buatmu. Bicaralah. Aku udah punya pacar. Urusan nikah ini, batal. Bohong siapa? Kamu tiap hari. Kantor rumah doang, mana ada pacar. Takut ayah ganggu hubungan kami, makanya nggak berani bilang. Aku nggak percaya. Aku nggak pernah lihat ada perempuan di dekatmu. Bos. Saya datang melapor. Tidak percaya, ya? Sekarang saya akan membuatmu mendengar suara calon menantuku. Apa? Kontrak berlaku. Panggil ayah. Ayah. Oh, ayah, halo, saya. Sudah jelas dengar, kan? Bokeneko, pasti kau carry orang lain untuk menipuku. Menurutmu aku tipe orang yang sembarangan bawa wanita pulang? Aku tidak peduli, pokoknya besok. Kau harus tepat waktu di Hotel Ansing. Baik, tutup telepon. Bos, seharusnya tadi biarkan saya bicara lebih banyak. Akting saya sangat bagus. Ini hanya hidangan pembuka untuk ayahku.
Besok baru pertunjukan utamanya. Katakan, saya selalu siap. Besok, temani saya ke Hotel Ansing. Temu orang tua. Apa? Bos, ini kurang baik. Tidak mau? Baik, sekarang juga mengundurkan diri. Untuk 10 juta, untuk membatalkan pertunangan dengan lancar. Jiang Zhao, kamu bisa. Saya pergi. Besok pertarungan berat, malam ini harus cepat mandi dan tidur. Tangan. Bos, kau bos besar, punya villa begitu besar. Kenapa kau mandi di kamar mandi ruang tamu? Lampu kamar mandi kamar utama rusak. Kenapa? Rumahku. Sebelum pakai harus lapor dulu ke kamu? Bukan. Bos, pakai baju dulu, ya. Kamu tidak tahu harus ketuk pintu sebelum masuk? Di rumah, saya punya kamar mandi sendiri, tidak biasa ketuk pintu. Kamar mandi sendiri, sepertinya tidak kekurangan uang. Bukan. Saya tinggal di rumah sewaan, tidak biasa ketuk pintu. Kalau begitu, biasakan ketuk pintu. Hehe, iya. Batuk, kamu. Ada hal lain? Bos, lihat dirimu, tampan, kaya, badan juga bagus. Benar-benar pria lajang idaman, kenapa? Masih perlu cari orang buat pura-pura jadi pacar? Kamu takut aku bohong ya? Jujur saja, tidak apa-apa. Keluargaku sudah menjodohkanku. Aku tidak setuju. Aduh, tak disangka kita begitu berjodoh. Keluargaku juga sudah menjodohkanku. Bos, siapa putri yang dijodohkan denganmu? Urusanku jangan ikut campur. Aku cuma penasaran aja. Yang dijodohkan denganmu pasti putri orang kaya. Lalu kenapa kamu begitu menolak? Aku belum pernah bertemu dengannya, jujur saja. Bahkan namanya pun aku tidak tahu, tapi dia cuma wanita manja, besar kemungkinan. Dangkal dan bodoh. Ya, banyak anak orang kaya hanya mengandalkan harta orang tua, hidup boros. Maaf, aku juga anak orang kaya. Aku tidak sedang membicarakanmu, aku sedang memaki si nyebelin. Pemuda keluarga Li yang ingin dijodohkan denganku, seandainya pria itu setengah tampannya bos, aku tidak akan begitu jijik. Ceritakan tentang calon pasanganmu. Keluargaku miskin. Orang tuaku mati-matian ingin menikahkanku dengan orang yang tidak berguna. Playboy kaya. Sungguh. Aku bisa membayangkan betapa sengsaranya hidupku nanti jika menikah dengannya. Tapi setidaknya dia kaya. Tidak terlalu tidak berguna kan? Orang seperti itu cepat atau lambat akan bangkrut. Dia orang asli Jiangcheng. Ya, orang lokal. Pemuda keluarga mana? Aku bisa bantu cari tahu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Keluarga Li. Li yang mana? Li dalam Zhao Qiansan Li. Keluarga Li Jiangcheng. Kamu tahu nama belakangku apa?
Li Huayo, Li kan? Li dalam Zhao Qiansan Li. Kamu ngapain? Bos, Anda bilang sama-sama Margali, tapi kenapa orang yang dikenalkan keluarga saya untuk dijodohkan beda jauh dengan Anda? Objek perjodohan yang dikenalkan keluarga saya, kok beda jauh sama Anda? Keluarga kaya bermargali di Jiangcheng tidak banyak. Kenapa saya tidak kenal? Orang yang Anda sebut itu. Orang seperti itu mana pantas masuk pandangan Anda, saya dengar. Dia bahkan bertengkar dengan ayahnya. Dasar, sekarang berani bertengkar dengan ayahnya, nanti bisa-bisa malah memukul istri. Betul. Bos, saya miskin tapi tidak miskin semangat. Saya pasti akan bekerja keras cari uang untuk melepaskan diri dari kejodohan itu. Kalau begitu, kita sama-sama dalam kesulitannya. Kalau besok kamu, Besok saya akan bantu kamu, paling cuma pura-pura jadi pacarkan. Demi uang saya, demi kebahagiaan kita. Tidak akan menunduk pada kekuatan jahat. kebahagiaan kita. Kamu ingin lepas dari perjodohanmu, saya juga ingin lepas dari perjodohan. Bukankah ini kebahagiaan kita? Sudah hafal poin-poin penting di kontrak belum? Hobi, kebiasaan, pengalaman pacaran, semuanya sudah saya hafal. Luar dalam. Lebih baik begitu, kebahagiaan saya tergantung aktingmu. Bos tenang saja, saya pasti akan menyelesaikan urusan ini. Dengan baik, si putri manja itu jangan harap bisa menikah dengan Anda. Angkat. Halo ayah. Xiao Zhao, besok datang ke Hotel Ansing. Makan bersama Paman Li dan keluarganya. Hotel Ansing. Akhir-akhir ini, perjodohan sedang tren di Hotel Ansing. Saya tahu apa. Ayah saya menyuruh saya besok ketemu anak orang kaya dan keluarganya. Lalu kamu tidak kerja? Bos tenang, saya tidak akan biarkan urusan pribadi mengganggu kerja. Setelah pura-pura jadi pacar Anda, baru saya ke sana. Sekalian biarkan mereka menunggu sebagai bentuk penolakan saya. Nah ini baru benar. Bos, bukannya kita mau ketemu orang tua? Kok malah bawa saya ke sini? Kalau mau kerja baik, harus siapkan alat dulu. Maksudnya, kita ada strategi baru? Saya ingin kamu berdandan cantik. Hari ini wanita yang dijodohkan dengan saya juga ada di sana. Saya harap kamu bisa mengalahkannya dari penampilan, biar dia mundur. Bagus, bos memang selalu memikirkan semuanya. Jangan banyak bicara. Cepatlah. Mulai sekarang. Baik, Bos Li. Bos Li. Sudah siap. Bagaimana? Biasa saja. Hah? Cuma biasa? Sudah? Ayo kita temui wanita itu. Lau Jiang ini, kok belum sampai juga? Hello, Lau Jiang. Apa matamu sudah rabun sampai salah jalan? Kok lama banget? Umurmu dikurangi 10 tahun pun. Penglihatanmu tetap nggak bakal sebagus aku. Kok belum sampai juga? Macet. Berapa lama lagi? Sekarang kita di tengah-tengah. Kira-kira sejam lagi. Anak-anak sudah mau sampai. Begini saja. Aku kirim foto. Jiang Zhao, putri kesayanganku. Kalau aku benar-benar nggak bisa datang, jangan sampai salah orang ya. Oke, kirim saja. Kenapa? Kamu gugup?
Soalnya, calon istrimu ada di sana. Menurutmu, aku ini istri sah atau selingkuhan? Ngomong apa sih? Tapi aku, Mulai sekarang, anggap aku sebagai pacarmu yang sesungguhnya. Mengerti? Kenapa? Takut? Baik, biar ayahku dan wanita itu tahu betapa mesranya kita. Ayo. Yang ini saja. Lau Jiang ini akhirnya mau kirim foto juga. Cepat, tunjukkan. Calon menantuku. Seperti apa rupanya? Ayah. Ini pacarku. Wanita itu mana? Dia nggak datang? Lihat baik-baik. Ini wanita yang mau dinikahkan denganmu. lihat aku ngapain? Kamu menang telak nih. Inikah yang kamu puji-puji? Calon menantu? Apa-apaan ini? Kok aku kirim foto yang ini? Aku harus cepat-cepat menjelaskan. Aku bilang matamu sudah rabun, kamu masih nggak mau mengaku. Kenapa kamu kirim foto itu? Aduh maaf ya. Anak perempuanku cantik kok, aku kirim ulang ya. Jangan-jangan, aku lagi sibuk nih. Kamu dan anakmu pelan-pelan aja ya. Yah, udah gitu dulu. Cepat-cepat usir perempuan ini. Apa? Perempuan ini? Ayah, aku sudah bilang, dia pacarku. Hai, Paman. Makasih sayang. Paman gak apa-apakan. Paman, biar aku saja. Kamu namanya apa sih? Ya, Sedala. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku nggak akan membiarkanmu masuk. Kill Yargali. Ayah, aku yang menikah, memilih wanita mana, seharusnya. Aku yang menentukan. Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Ayah sudah berpengalaman, wanita yang ayah pilih sudah dikenal baik. Latar belakangnya bersih, dia ini wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Bagiku, dia bukan wanita yang tidak jelas. Dia adalah pilihan hatiku setelah lama mencari. wah, piawai juga ngomong manis. Aku juga nggak boleh kalah. Paman, izinkan kami bersama. Tanpa dia, aku nggak bisa hidup. Kalian. Aduh, jantungku. Aduh. Ayah, aku ingatkan, jantung ada di sebelah kiri. Jangan main sandiwara cinta di depanku. Pengalamanku lebih banyak dari kalian. Asli atau palsu, aku langsung tahu. Paman, kami nggak bohong. Kami benar-benar saling mencintai. Kalau begitu, sudah berapa lama kalian kenal? Setengah tahun. Hahaha. Sudah kuduga palsu. Kenapa kamu nggak ikut skenario di kontrak? Aku lupa sebentar. Kamu, Tipu muslihat anak muda nggak bisa menipuku. Wajau, aku sudah tahu. Kamu carry orang piut main sandiwara. Bohongin aku. Paman, kami benar-benar nggak main sandiwara. Huayo, seorang direktur utama yang sibuk setiap hari.
Wajar saja jika salah mengingat waktu. Aku tidak menyalahkannya. Ayah, tidak peduli seberapa kau meragukannya. Aku tidak akan putus dengannya, apalagi menikahi wanita yang kau tentukan. Apa salahnya wanita yang kutentukan? Apa kurangnya dia? Dia selalu mendapat beasiswa, melanjutkan studi di luar negeri. Baru tahun ini pulang, bisa dibilang, dia adalah putri bangsawan terbaik dalam radius 100 mil. Sangat disayangkan. Aku lebih suka yang sedikit bodoh. Aku tidak bodoh. Aku juga dapat beasiswa dan kuliah di luar negeri. Paman, kalau putri itu begitu hebat, seharusnya dia tidak menjadi orang ketiga antara aku dan Huayo. Ya, kalau dia masih punya malu. Seharusnya dia mundur dari pertunangan, bukan memaksa pria yang bahkan belum pernah bertemu. Sudah berani kamu? Mirip denganmu. Kamu. Kalau mau terima telepon, keluar sana. Kenapa? Kamu takut aku memakannya? Sayang, jangan khawatir tentang aku. Aku hanya ngobrol sebentar dengan calon ayah mertua. Saya pengen. Silakan ngobrol. Aku beritahu ya, Huaijo. Sudah punya calon istri yang jelas. Kalian berdua tidak mungkin. Tidak apa-apa, Paman. Keluargaku juga sudah mengatur calon suami untukku. Lalu kenapa kamu pacaran dengan anakku? Paman, kami generasi muda sekarang percaya pada kebebasan berpacaran. Itu merusak moral. Yang tidak dicintai adalah wanita. Itu omong kosong. Aku sedang memperjuangkan cinta antara aku dan Huayo. Maaf, nak, aku buru-buru mau menemui Kalen Menentuku. Tidak apa-apa. Kakak Huayo, kamu sedang bicara dengan siapa? Jemput aku, ya? Aku sibuk. Kalau tidak ada urusan, aku tutup dulu. Aduh, Kamu benar-benar sangat menyukai anakku ya? Hem. Tidak mungkin. Adegan klasik yang paling terkenal datang. 5 juta. Tinggalkan anakku. 5 juta belum cukup untuk aku dan ayahku. Apalagi perjanjian 10 juta, belum lagi uang ganti rugi 100 juta. Sudah dipikirkan? Paman, aku dan anakmu adalah cinta sejati, bukan 5 juta receh ini yang bisa memisahkan kami. 10 juta. Jangan begitu, menghina cinta kami. 50 juta. Cinta bukan sesuatu yang bisa dibeli semaumu. 100 juta setelah pajak. Putus akan membunuhku. 200 juta. Di Paman, aku sekarang segera putus dengan anakmu. Sudah jelas? Sayang, kenapa kamu kembali? Kalau tidak kembali, bagaimana bisa melihat drama yang sangat menarik ini? Aku sudah mengujinya untukmu. Dia sama sekali tidak mencintaimu, dia mencintai uangmu. Bukan, dengar penjelasanku. Masih mau menjelaskan apa lagi? Benar. Ayahku benar, jangan jelaskan lagi. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Huayo, cepat sadar dan putuslah. Aku benar-benar merugi besar. Kapan aku bilang mau putus? Dia cinta uang, dan aku punya banyak uang. Kami berdua memang ditakdirkan bersama. Hebat, kaya raya. Paman, uang orang lain aku tidak suka. Aku cuma suka uang Huayo. Kamu.
Ayah, sudah 1 jam, wanita itu belum datang. Dia mungkin macet di jalan. Wanita yang tidak menghargai waktu. Aku tidak suka. Aku duluan ya. Dadah, Paman. Bukan. Huaizhou. Seharusnya di sini, kan? Pashepa. Aduh, Laoli benar. Mataku sudah rabun nih. Kayaknya harus janji ke dokter deh. Bos. Kenapa? Mau ambil kartu ATM bapakku? Bos, jangan marah. Aku tadi cuma bercanda sama Paman. Bercanda aja kok. Lebih baik begitu. Ingat, kita juga udah tanda kontrak. Aku tadi bahkan nolak 2 miliar yang ada di depan mata. Ini bukti aku setia sama bos. Bos, Ada apa lagi? kan kencan bos udah gagal. Berarti aku boleh ikut kencan juga dong? Aku hampir lupa. Hari ini kamu juga ada kencan. Temui calon suami dan orang tuanya. Aku kasih cuti sehari. Asyik. Kenapa? Seneng banget ketemu cowok ini? Aku senang karena akhirnya bisa menghinanya langsung. Menolaknya. Oke. Semoga sukses. Ada apa lagi? Aku belum tanya nomor kamar bapakku. Nah, yang ini bener. Haha. NAK. Ayah sudah sampai. Kamu di dalam? Nggak. Aku nggak tahu ruangannya yang mana. Duh, 888 tuh. Apa? Yah, kamu salah kamar kali? 8 apa? Halo? Laoli, ada apa nih? Situasinya berubah. Suruh anak kita pulang dulu. Halo? Yah, NAK. Ayah memang salah. Mungkin kamu pulang dulu aja ya. kenapa? Pertemuan dibatalkan. Oh, Apa yang kamu lakukan ini? Masuk dulu, masuk dulu. Kenapa? Tidak perlu pergi. keluarga pihak laki-laki membatalkan janji. Ketemu saja kabur di menit terakhir, pria itu. 8 dari 10 wajahnya menakutkan. Masih bisa lebih menakutkan dari hantu wanita itu? Hantu wanita. Calon istriku itu. Rambut acak-acakan, tidak rapi, bahkan dikirim ke ayahku. Foto yang begitu berantakan, aku juga tidak tahu. Apa yang dia pikirkan? Kok bisa tidak punya sopan santun seperti ini? Sekarang bisa pergi kan? Ayo pergi, ayo pergi. Laoli, sebenarnya ada apa sih? Tidak mungkin memberitahunya, anak durhakaku itu. Pergi dengan wanita lain. Perusahaan ada masalah besar, anakku pulang dulu. Apa masalahnya? Lebih besar dari anak perempuanku? Dengarkan dulu aku selesai bicara. Sebelum anakku pergi, melihat foto yang kamu kirim itu. Memuji terus, sangat suka.
Foto itu, anakmu bisa memuji? Tentu saja. Huayo suka tipe seperti ini. Yang tidak biasa. Special kan? Ternyata anakmu lebih punya selera, sayangnya. Hari ini, tidak bisa mempertemukan dua anak muda itu. Mengko. Bukankah hari ulang tahun anak perempuanmu? Aku nanti. Suru Huaizhou Datang. Iya, ketemu di pesta ulang tahun lebih cocok, hahaha. Minggu malam, pesta ulang tahun. Iya, ini ulang tahun pertamamu setelah pulang ke Indonesia. Ayah akan mengadakan pesta yang meriah untukmu. Tapi, Ah, tidak ada tapi. Kamu adalah bintang pesta. Nanti harus datang tepat waktu ya. baiklah. Bos, kamu mau pergi? Kita yang mau pergi. Aku. Kemana? Pergi? Bantu aku memilih hadiah yang cocok untuk wanita. Aku mau memberikannya kepada seseorang. Wanita? Wanita siapa? Pasangan perjodohanku. Kalau soal usia, kurasa sepertinya seumuran denganmu. Tapi bos, bukankah kau membencinya? Kenapa masih mau memberinya hadiah? Sebenci apapun, tidak sampai tidak memberi hadiah ulang tahun saja. Kapan ulang tahunnya? Minggu ini. Saat itu, kau ikut bersamaku. Ketika mereka melihat kita berdua muncul bersama, pasti mereka akan tahu. Perjodohan ini tidak berlaku. Minggu ini? Kebetulan sekali, ya? Kenapa kau menatapku? Bos, wanita itu ulang tahunnya hari Minggu, dan dia juga akan mengadakan pesta ulang tahun yang meriah. Ya, ada masalah apa? Masalah besar. Jangan-jangan akulah wanita itu? Aku pasangan perjodohanku adalah bosku? Aku tahu, memintamu kerja di akhir minggu memang tidak manusiawi. Aku juga tidak ingin pergi, tapi ayahku bilang. Dia menyebut namaku dan memintaku datang. Dia menyuruhmu pergi? Tidak hanya itu, dia juga bilang, jika aku tidak pergi, dia akan datang mencariku. Kalau begitu, wanita itu bukan aku. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan. Dia menginjakan kaki di wilayah pribadiku. Jiang Zhao, aku beritahu kamu soal ini. Jiang Zhao. Bos juga bukan pasangan perjodohanku. Sayang sekali. Bos. Aku tidak bisa menemani Anda. Kenapa? Karena hari Minggu aku harus menghadiri pesta ulang tahunku sendiri. Karena ada masalah di rumahku, aku harus pulang akhir pekan ini. Benarkah? Untuk ayahku, aku harus pulang. Baiklah. Kau diizinkan. Terima kasih, bos. Kalau benar-benar ingin berterima kasih, nanti pilihlah hadiah yang bagus untukku. Siap, perintah. Yang ini terlalu norak. Bagaimana kalau lihat model baru di toko? Yang ini bagus. Kalau suka, bisa dicoba. Tidak perlu. Tuan. Ah. Tuan, silakan coba untuk istri Anda. Kami bukan. Oh, kalian belum menikah ya? Jadi, pacar? Bukan juga.
Benar. Dia tidak salah. Kami memang rekan wanita. Coba lihat setelah dipakai. Oh, Cantik sekali, Nona. Kalung ini seolah dibuat khusus untuk Anda. Sangat cocok. benarkah? Bagus. Kalung ini hanya ada satu di dunia. Melambangkan cinta yang unik, maknanya bagus, sangat cocok untuk kalian berdua. Bagaimana menurutmu? Aku suka. Entah, wanita yang sudah bertunangan denganku. Apakah akan suka? Apa yang kulakukan ini? Ini bukan dibeli untukku. Meski aku bukan dia, tapi dari sudut pandang wanita, dia akan suka. Yang ini bagus. Yang ini tidak boleh ya? Kalau begitu, Tuan, saya bangkitan Anda. Tidak. Bungkus yang ini untukku. Apa kau salah paham? Untuk orang yang tidak disukai. Tentu tidak boleh memberi barang yang dia suka. Anda benar. Kakak Huayo, akhirnya aku menemukanmu. Kamu siapa? Kakak Huayo, tadi malam. Jangan-jangan demi perempuan ini. Kamu memutuskan teleponku? Aduh, Ini bukan urusanmu. Apa ini perempuan yang dijodohkan dengan bos? perempuan jahat. Terima kasih sudah memujiku cantik. Tidak tahu malu. Sayang. Dia menghinaku. Kamu, Balas saja hinaannya. Kakak Huayo. Sinyu, dia adalah pacarku. Halo. Hello APA? Kakak Huayo milikku. Kamu punya berapa adik perempuan baik? Kakak Huayo. Kamu jangan aneh-aneh. Ini kan membantumu mengusir calon pasangan perjodohan. Dia bukan. Hah. Lalu dia siapa? Kalian. Menganggapku tidak ada ya? Perkenalkan, dia adik dari teman baikku. Shen Sinyu. Juga teman masa kecilnya, calon istrinya loh. Sinyu. Dari awal sampai akhir, aku hanya menganggapmu sebagai adik. Dengar jelas tidak? Adik. Akulah calon istri Huayo. Aku bukan, apalagi kamu. Kenapa? Kamu masih belum tahu juga ya? Karina Kakak Huayo sudah punya perjodohan. Oh, Kamu tidak percaya ya? Pasangan pernikahan kakak Huayo adalah putri orang kaya dan ayahku memberiku kontaknya, menyuruhku sering berinteraksi dengannya. jadi Aku akan menelponnya biar dia datang menangkap orang. bagaimana ini? Sinyu. Telepon ayahku, aku akan keluar sebentar. Aneh, kenapa sibuk? Tidak bisa dihubungi? Jangan macam-macam. Kakak Huayo, aku hanya berpikir untuk tidak membiarkanmu bersama wanita itu. Bahkan jika calon pasangan perjodohanku tahu, apa masalahnya? Aku tidak akan putus. Tapi Paman Li bilang, besok malam kamu harus menghadiri pesta ulang tahunnya. Datang bukan berarti aku setuju dengan perjodohan ini. Sebaliknya, aku akan pergi sendiri untuk membatalkan perjodohan ini. Halo ayah, aku sedang bekerja.
Kenapa Sabtu juga bekerja? Apa bosmu? Memerasmu? Tidak sama sekali, dia baik. Nak, kamu tidak seperti biasa. Apa maksudmu? Aku sedang berusaha keras mencari uang. Kamu benar-benar ingin mendapatkan 10 juta lalu membatalkan perjodohan? Ya, Bermain-main. Anak Paman Li akan datang ke pesta ulang tahunmu. Kalian akan bertemu secara resmi besok malam. dia akan datang? Ya, aku mengundangnya atas namamu. Ayah, Sudah, cukup. Aku tutup telepon. ayah. Halo? Datang saja, biar aku menolaknya di depan semua orang. Paman Li tidak akan setuju kamu membatalkan perjodohan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengatur pernikahanku. Jangan-jangan karena wanita itu, Lalu apa? kamu sangat mencintainya? Ya, Aku tidak lebih baik darinya. Dia anak saya, Pa. Hingga bisa jadi putri konglomerat. dia bukan putri konglomerat. Dia orang biasa. Dia tidak pantas untukmu. Apa salahnya orang biasa? Selama tidak melanggar hukum. Setiap orang berhak mengejar kebahagiaan. Orang biasa dengan orang biasa. Orang kaya dengan orang kaya. Kamu pikir masuk keluarga kaya? Simeda ITU? Lupakan pandangan sempitmu tentang status sosial. Aku tidak tertarik dengan keluarga kaya. Aku hanya tertarik padanya. Selama kami saling mencintai, semua pandangan tentang status sosial, tinggi rendah, bisa pergi jauh-jauh. Sinyu, cinta bukan tentang pantas atau tidak, tapi tentang berharga atau tidak. Di hatiku, dia berharga. Ayo pergi. Oke, Wah, menyentuh banget. Ngapain lihat-lihat? Kamu. Itu. Barusan keren banget, bikin kagum. itu karena bos yang bisa kerjasama, jadi saya bisa maksimal. Jangan muji-muji, gajimu nggak bakal naik. Oh, Bukannya besok kamu ada acara? Mungkin malam ini pulang saja. terima kasih, bos. Besok saya mau lakukan hal besar, butuh waktu buat persiapan. Apa itu? Urusan hidup. Tunangan dibatalkan di tempat. Sinyu, bukannya kamu benci Putri Jiang? Kenapa datang ke pesta ultahnya? Kenali Museum Menong Terrace, Legipulagia Sekarang Bukan. Ancaman terbesarku. Apa kabar burungnya benar? Rumor itu benar, Li benar-benar punya pacar baru. Pacar baru apa? Tapi saudara laki-laki Huayo, yang lagi bosen aja. Putri Jiang tahu nggak? Ini tujuan keduaku datang ke sini. Aku mau kasih tahu Putri Jiang, biar dia yang hadapi. Saya wanita tak tahu malu ITU. Biar mereka berdua berantem. Nanti kamu bisa petik keuntungan. Tentu saja, saudara laki-laki Huayo. Pasti jadi milikku. Cantik banget. Ini putri siapa? Putri apa? Kalian terlalu mengagungkan dia. Kamu kenal? Itu cuma mainan yang kubilang tadi. Hei, berhenti. Adik Sinyu, Jangan sok akrab. Bukannya kamu yang panggil? Berani-beraninya kamu datang. kenapa aku nggak boleh datang? Kamu tahu ini acara apa? Pesta ultah. Ini bukan pesta ultah biasa. Ini putri tertinggi klan Jiang Cheng. Pesta ultah Putri Jiang. Yang datang ke sini, orang kaya atau bangsawan. Kamu siapa? Kamu tahu siapa aku? Aku tahu. Kakak laki-laki Huaizhou. Punya mainan kecil. Mukanya seperti rubah. Baunya menyengat. Jaga mulutmu. Aduh, berani berbuat kotor tapi takut dibicarakan orang? Kalau bekerja keras dianggap kotor,
maka kalian yang hidup dari uang orang tua dan bertindak semaunya seperti parasit, itu sampah apa? Apa katamu? Beraninya kau tak takut kesuruh pergi? Tanpa aku, pesta ini tak akan berjalan. Bizarmulat, kau yakin Nona Jong tahu? Kurasa dia tahu. Tak tahu malu. Memaksa tetap di sini, jangan-jangan. Dia nggak ada banyak anak orang kaya datang hari ini. Sengaja datang cari jodoh? Oh, sayang. Kemarin bilang tak tertarik orang kaya, ternyata. Kamu bohongi Kak Wajo? Aku jujur, Masih ngeles. Bukannya mau menikah dengan orang kaya? aku tak mau menikah dengan orang kaya. Akulah orang kaya itu. Omong kosong. Tahukah kau harga segelas ini? Berapa? Kembalikan. Whisky Royal, segelas 800.000, setara. Gajimu setahun. Ku bilang, kembalikan. Kau sanggup bayar? Begini saja, aku yang traktir. Nona Shen memang dermawan. Cepat berterima kasih pada Nona Shen. Enakan whisky 800.000? Apa yang kau lakukan? Balas budi. Ah, kau hila? Timbal balik, 2 gelas 1,6 juta, silakan diminum. Kau. Sama. Kau pikir dekat dengan yang Master Lee bisa semena-mena? Yang Master Lee hanya main-main. Istri yang Master Lee, Pasty XINU. Sepengetahuanku, selain aku, Huayo punya calon lain. Bagaimanapun, tak mungkin Nona Shen yang jadi istri yang Master Lee. Berani kau seperti you. Dasar perempuan tak tahu malu. Kami masih lajang, mana ada orang ketiga. Lagi pula, marahi aku percuma, bicaralah dengan Huayo. Buat dia putus denganku. Kamu, mulutmu tajam, lihat nanti setelah kuusir kamu. Masih bisa keras kepala seperti ini. Usir aku? Cekak ya? Menindas Nona Shen, pantas diusir. Level apa berani sekamar dengan kita? Atas dasar apa kalian usir aku? Karena setiap orang di sini, statusnya lebih mulia darimu. Satpam, Jangan menyesal nanti. kalau menyesal, aku anjing. Ada apa, Nona Shen? Ada orang menyusup, mencoba melakukan hal kotor. Mengacaukan pesta ulang tahun Nona besar kalian. Siapa yang berani? Dia, Tangkap dia. No, Nona besar. kalian memanggilnya apa? Dia Nona besar keluarga mana? Selain keluarga Jiang, masih ada yang mana lagi? Kak, kamu putri keluarga Jiang Zhao? Benar. Kamu bilang, manusia baik-baik tidak jadi, malah jadi anjing? Tidak mungkin, bukannya dia wanita Li Shao? Iya, ini tidak masuk akal. Aku tahu, kamu bohong. Sudah jadi rahasia umum, putri keluarga Jiang. Sejak usia 12 tahun sekolah di luar negeri. Walaupun sesekali pulang, hanya sedikit yang pernah melihatnya. Hari ini, adalah pertama kalinya muncul di publik setelah dewasa. Benar, tak ada yang tahu seperti apa rupa putri keluarga Jiang. Memalsukannya, semudah membalik telapak tangan. Satpam keluarga Jiang, sampai Nona sendiri tidak kenal. Nona besar kami. Ya dia, Nona Shen, jangan asal bicara. Siapa tahu kamu dan dia ada transaksi kotor. Membuat mereka berdua menyebut rusa sebagai kuda. Hormat sedikit. Hormat hanya untuk putri Jiang, kalangan atas seperti ini. Perempuan seperti kamu tidak pantas. Diam kamu. Kalian berdua bodoh, tunggu saja. Sebentar lagi aku akan laporkan ke putri Jiang, biar dia usir kalian berdua. Juga keluar. Bagaimana kamu akan memberitahunya? Aku punya nomornya. Sekarang bisa kupanggil dia datang. Sinyu, kamu benar-benar menyimpan rahasia. Cepat telepon. Kamu sudah tamat.
Halo. Aku Jiang Zhao. Kenapa diam saja? Orang yang tidak tahu malu, nona besar. Perlu kami usir mereka? Aku salah, kumohon jangan usir aku. Ayahku akan mematahkan kakiku. Maaf, kami buta marah. Kami juga termakan omongan Shen. Shen Zenye, kau diam. Sudahlah, ini pesta ulang tahun. Semakin ramai semakin seru. Biarkan mereka tetap di sini. Baik, Terima kasih, Nona Jiang. Kamu dari tadi mempermainkanku? Bukankah sudah kubilang? Pesta ini tidak akan berjalan tanpaku. Kakak Huaizhou juga tahu. Kamu adalah putri keluarga Jiang. Aku tahu apa yang terjadi. Kalian sedang bermain apa? Kau menjadikanku bagian dari permainan kalian? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu masih berpura-pura. Kiderlayuan. Kakak Huaizhou. Itu. Air mata dan ingusmu, bersihkan dulu. Kamu kenapa sih? Wanita ITU. Dia menggangguku. Wanita yang mana? Tunanganmu, pacarmu. Apa? Aku tidak mengerti. Jelaskan lebih jelas. Kamu tidak tahu siapa Jiang Zhao sebenarnya. Tahu. Ternyata kau tahu. Meski agak matre, tapi dia wanita yang cerdas dan menarik. Sebut saja namamu, kau langsung tersenyum. Ada. Kalian semua menggangguku. Pergi juga lebih baik. Sudah waktunya untuk menolak Nona Jiang. Terima kasih semua yang hadir dalam pesta ulang tahun putriku. Hanya dia satu-satunya putri kesayanganku. Ibunya sudah meninggal sejak lama, dan aku semakin tua. Hari ini, selain merayakan ulang tahunnya, aku juga ingin berbagi kabar gembira dengan semua orang. Ternyata orang yang menabrakku di luar restoran waktu itu adalah Paman Jiang. Aku sudah mencarikannya pasangan yang cocok, ingin dia menggantikanku untuk merawat dan melindungi putriku. Malam ini, di hadapan semua orang, mereka akan resmi bertunangan. Aku tidak akan bicara panjang lebar. Aku akan mempersilakan putriku naik ke sini untuk menyapa semua orang. Futureku, naiklah ke sini. Bos, kenapa kau di sini? Kamu apa yang kau lakukan? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ikut aku.
Xiao Zhao. Xiao Zhao. Nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Tuan, Pemuda yang ditarik Xiao Zhao tadi. Apa kau melihatnya dengan jelas? terlalu banyak orang dan gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku merasa seperti pernah melihatnya. Berhenti. Kenapa kau lari? Aku takut akan pertunangan. Aku khawatir kau akan memecatku setelah tahu aku adalah putri orang kaya. Kalau tidak, uang 10 juta yang sudah di depan mata bisa hilang. Aku, Oh, begitu rupanya. kau sudah tahu? Jiang Zhao. Kau menipuku. Maaf, aku tidak. Kau tidak perlu menjelaskan. Kau tidak akan memecatku, kan? Di hatimu, aku sepelit itu? Hah? Cuma kerja sampingan saja. Aku mengerti kalau kau ingin cari uang. Tapi kenapa kau harus berbohong padaku? Cari uang? Kau bilang ada urusan keluarga, minta cuti, tapi malah muncul di tempat yang seharusnya. Tidak kau datangi, di ruang jamuan. Ini bukan kerja sampingan cari uang. Lalu apa? Hah? Iya, aku ke ruang jamuan. Untuk jadi pelayan. Pelayan mana yang berpakaian secantik ini? Cantik? Aku bicara soal rok itu. Rok pilihan Nona Jiang, seleranya bagus. Nona Jiang kasih kamu kerja paruh waktu sebagai pelayan. Ganti baju gaun. Dia cantik dan baik hati. Apa kamu selalu menjilat setiap bos yang memberi kamu uang? Seperti ini? Dia siapa? Bos, hanya kamu satu-satunya bosku. Nah, baru benar. Lalu kenapa kamu ada di sana? Bukannya kamu pergi ke pesta ulang tahun calon pasanganmu? Iya, bahkan sudah siap memberi hadiah untuk menolak langsung. Lalu, berhasil? Diganggu seseorang. Seseorang? Sepertinya dia belum tahu, Nona Jiang adalah calon pasanganku. Sama-sama marga Jiang. Andai dia Nona Jiang, alangkah baiknya. Tidak, apa yang kupikirkan? Bos, Hah, malam ini indah sekali. Jiang Zhao. Tutup matamu. Kenapa? Cepat. Sudah. Kamu bukannya tidak membeli yang ini? Bukannya kamu suka? Jadi, kamu sengaja untukku. Kembali membelinya? Bonus karyawan. Kalung untuk karyawan lebih mewah daripada untuk tunangan? Apa ini pantas? Dia bukan tunanganku, juga tidak mungkin menjadi tunanganku. Bos, terima kasih, aku sangat suka. Kalau begitu pakai dengan baik. Siap. Ini hadiah ulang tahun favoritku tahun ini. Ayah, Kamu masih ingat pulang? ini rumahku. Ayah yang paling mencintaiku. Minggir, jangan coba-coba mengelak. Ayah, Hari ini hari pentingmu, tidak bilang-bilang sama sekali. Lalu kamu begitu saja. kalau ayah bagaimana? Ayah tidak bilang sepatah kata pun. Langsung menjodohkanku dengan orang lain, bukankah kita sudah sepakat? Asalkan aku bisa mengumpulkan 10 juta, aku akan membatalkan pertunangan ini. Aduh, ayah khawatir tidak bisa menunggu lama. Ayah, ada apa denganmu? Nonaku, Tuan periksa kesehatan, hasilnya tidak terlalu baik.
Tidak baik maksudnya apa? Ayah? Ayah sakit di mana? Orang tua memang begini, tubuh pasti ada saja masalahnya. Tidak ada yang serius, ayah hanya khawatir padamu. Jiang Zhao, bukan ayah mau memaksamu. Ayah cekat. Takut setelah ayah pergi, tidak ada yang merawat dan melindungimu. Kalau begitu ayah tidak boleh pergi. Ayah akan berusaha, tapi bisakah kau membuat ayah sedikit tenang? Aku. Kau ini, di depan umum menarik-narik seorang pria lalu kabur. Bagaimana ayah menjelaskan pada Paman Li mereka? Nonaku, Tuan takut kau ditipu pria. Ayah. Dia tidak akan menipuku. Kau menyukainya? Aku. Aku juga tidak tahu. Aduh, ayah sudah berpengalaman, suka ya suka. Tidak tahu itu maksudnya APA? Keadaannya agak rumit, tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Baiklah, lain kali saja. Bawa barang itu ke sini. Hari ini, anak Paman Li juga tidak datang. Dalam hal ini, kalian memang kompak sekali. Hah, siapa yang mau kompak dengannya? Tapi dia menyuruh orang mengantarkan hadiah ulang tahun untukmu. Kotak ini kenapa terasa familiar? Cepat buka lihat, suka atau tidak? Apa ini? Kok bisa ini? Ini hadiah dari anak Paman Li? Ayah, Kebetulan, bukankah ini yang bos beli untuk mengganggu calon tunangannya? Model yang sama? Kok dia juga beli? Seleranya jelek sekali. aduh kau, bagaimana bisa bilang begitu? Hadiah ulang tahun yang dia pilih dengan susah payah untukmu. Susah payah memilih. Yang ini memang terlihat agak norak. Mungkin cocok kalau dipakai, coba dulu. Tidak usah. Aku sudah punya kalung yang paling cocok. Aku mengerti, yang kamu pakai di leher ini. Diberikan oleh pria yang kabur bersamamu. Apa kabur? Pria apa? Tapi kalung ini memang cantik, cocok untuk Nona. Benar, kan? Aku sangat suka. Kamu bikin kumasaka, kalung ini. Ayah, Ini juga ungkapan perasaan orang lain. Kalau kamu tidak suka, kembalikan sendiri padanya. bisa dikembalikan? Maksud ayah adalah memberi kalian kesempatan. Kalau setelah bertemu masih tidak ada rasa suka, pernikahan ini akan dibatalkan. Benarkah? Setidaknya temui dulu, penuhi atau batalkan janji nikah. Kalian berdua yang muda bisa putuskan sendiri. Hehe, terima kasih, Ayah. Ngapain ketawa? Kamu kok datang? Hamba. Tentu saja datang untuk menemani tidur. Pergi. Adikku benar, kamu sudah punya yang baru. Lupa yang lama. Apa yang adikmu bilang? Dia datang sambil menangis, bilang, kamu dan pacar barumu mengganggunya. Omong kosong. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Jujur saja padaku. Kamu punya pacar? Bisa dibilang tidak juga. Belum berhasil. Dia tidak suka kamu? Menurutku, dia suka padaku. Hanya terbatas oleh kontrak. Hubungan kami cuma bos dan karyawan. Kakak, kamu main asmara kantoran? Kalau tidak bisa bicara baik, pergi. Tenanglah. Kalau soal ini, sulit. Sulit apa? Paman Li sangat marah karena kamu absen. Di pesta ulang tahun Nona Jiang. Dia menyuruhku memberitahumu. Besok temui Nona Jiang, kalau tidak, biarkan kau ganti nama dengan marga Shen. Apa? Nggak pergi juga boleh. Shen Huayo terdengar cukup bagus. Shen Huayo. Besok ketemu di mana? Hotel Ansing,
Ruang VIP 888. Di sini lagi? Ayo, kembalikan hadiahnya. Gagalkan pertemuan ini. Bagaimana bisa? Bajingan. Jangan-jangan kabur lagi? Ah, jeleknya sampai nggak bisa ketemu orang ya? Maaf ya. Tadi di jalan agak. Kamu. Besok ketemu di mana? Hotel Ansing, ruang VIP 888. Kok di situ lagi? Kamu aja yang pergi. Mas, kamu bercanda ya? Aku serius, aku gak bakal suka sama cewek itu. Jadi, gak perlu ketemu dia. Enggak, terus kamu serahkan ke aku? Aku rasa kamu bisa. Soalnya urusan gagal. Itu keahlianmu. Kamu ini memuji atau nyindir sih? Menurutmu? Enggak. Seharusnya memuji, kan? Oh, iya. Aku adalah jodohmu. Duduk dulu. Oh. Nona Jiang, namaku. Ambil hadiahnya. Ah, kamu nggak suka? Jiang Zhao, mulai aksi kamu. Intan yang kamu pasang terlalu kecil, minimal 10 karat. Baru cocok dengan kecantikanku. Benar juga. Aku ini orang tinggi, kalau mau menikahiku. Kamu harus tunjukkan keseriusan. Yang aku mau nggak banyak, aset dan saham atas namamu. Bisa? Bisa. Ternyata tangguh, aku meremahkannya. Ganti strategi. Kamu pakai baju lengan pendek. Ah, Ganti baju lengan panjang dong. kenapa sih? Aku kan udah keluar. Kamu cowok, pakai baju seksi gitu mau goda siapa? Aku nggak goda siapa-siapa. Aku cuma mau ketemu kamu. Maaf ya, walau aku lebih berpengalaman darimu. Tapi sejatinya aku tetap wanita tradisional. Kamu buka lengan. Aku nggak terima. Kalau gitu aku ke mall sebelah. Emang harus ke mall? Siapa sih yang ada di mall? Aku cuma mau beli baju lengan panjang. Cowok gede keluyuran gitu pantas? Nggak bisa pulang ganti baju? Ya udah, aku pulang. Pulang aja gangguin urusanku. Kamu tahu nggak? Aku bisnis itu hitungannya per detik loh. Bocah boros. Terus kamu mau aku gimana dong? Aku mau batalkan tunangan. Ada masalah? Hah? Ya udah kalau gitu. Dah, tunangan berhasil dibatalkan. Beneran deh, nggak ada yang suka cewek sok jagoan. Wah. Aku malah suka banget sama dia. Kamu suka cewek sok jagoan? Kamu ngerti apa? Dia ngatur aku karena suka sama aku. Kayaknya kamu udah gila deh. Aku nggak gila. Aku cuma jatuh cinta pada pandangan pertama. Lah kamu ketawa apa? Kamu nggak tahu dia cantik banget. Mulai hari ini, dia jadi kakak pada diriku. Gak heran. Kamu abangnya Shen Xinyu. Huayo, aku udah batalin tunanganmu. Kasih dia ke aku dong. Dia manusia, bukan barang. Kalau suka, ya dikejar. Pasti aku kejar dong. Cuma aku penasaran, kamu ini anak konglomerat miliaran, nggak cari cewek kaya yang selevel, malah cari karyawan biasa aja. Buick APA? Siapa yang bilang dia biasa-biasa saja? Adikku. Kamu percaya omongan adikmu? Pokoknya, dia nggak mungkin lebih cantik dari kakak peri aku. Halo.
Halo bos. Di rumah? Iya. Aku ke sana sekarang. Oke, nanti ketemu. Siapa? Karyawan kecil. Emang urusanmu? Ngapain marah-marah? Aku udah punya kakak peri aku. Nggak mungkin ngincar cewekmu. Oke, cepetan cari kakak perimu. Jangan ganggu aku di sini. Nggak, aku mau tunggu karyawan kecil ini di sini. Aku penasaran, siapa sih dia? Sampai kamu tega ninggalin teman. Shen Yanchuan. Dia datang, aku buka pintu. Kok kamu? Kenapa aku? Nggak boleh datang? Kak Huaijo. Jangan. Minggir sana. Kak Huaijo. Kamu mau apa? Aku dengar kamu batalin tunangan sama Putri Jiang. Kamu juga nggak ada kesempatan. Kak Huayo, kamu udah punya yang disuka. APA? Kak Huaijo, selanjutnya. Kamu punya cewek lain lagi? Sinyu, ini terakhir kalinya aku bilang. Aku nggak ada perasaan sama kamu. Aku nggak percaya. Kek, Jangan nangis dulu, aku ada kabar baik. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. kabar baik apa? Kamu bakal punya kakak ipar. Beneran? Siapa? Gimana kalau Putri Jiang? Kaget nggak? Nggak nyangka kan? Ngapain nangis? Kakak juga ikut-ikutan nakalin aku. Dia kenapa sih? Aku juga nggak tahu. Cepetan pergi lihat dia. Cepat. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Kamu balik lagi ngapain? Bos, Aku ada sesuatu mau bilang. aku. Kamu duluan aja. Aku batalin tunangan. Kebetulan banget. Bagus banget. Jadi, aku nggak butuh kamu. Apa? Maksudku, aku nggak butuh kamu buat pura-pura jadi pacarku. Kalau gitu, Tenang aja, 10 juta nggak bakal kurang 1 sen pun. nggak, aku nggak mau uangmu. Aku datang hari ini cuma mau bilang. Aku mau batalin kontrak. Bukannya kamu mau cari uang buat batalin tunangan? Aku baru aja ketemu sama cowok itu. Anak orang kaya yang diaturin keluargamu itu. Iya, dia lebih baik dari yang kubayangkan. Jadi kamu mau nikah sama dia? Kalau iya, Aku nggak setuju. bapakku aja nggak bisa ngatur aku. Masa kamu mau ngatur aku? Aku bosmu. Bukan suamimu. Aku. Aku suka kamu. Hari ini, setelah aku batalin tunangan, orang pertama yang kepikiran, ya kamu. Aku pikir hari ini akhirnya ada kesempatan. Dan hak buat ngungkapin perasaanku. Jiang Zhao. Aku suka kamu. Kalau kamu, jawabanmu apa? Ini. Ini kontrak kita sebelumnya. Jadi jawabanmu cuma setuju aku batalin kontrak? Sekarang aku mau ubah kontrak.
Jiang Zhao. Jadi pacarku beneran, ya? Durasi? Seumur hidup. Oke, bos. Bapakku mau ketemu kamu. Bapakmu tahu tentang kita? Dia cuma mau lihat siapa yang bisa bikin anaknya. Wah, perjodohan yang bagus banget ini. Aku pasti bakal buktiin ke dia pilihan anaknya nggak salah. Kalau ayahmu gimana? Dia. Bukannya dia udah ketemu kamu sebelumnya? Tapi dia nggak suka sama aku. Dia lebih suka calon pasangan pernikahan Aranget Mariagi yang dulu. Jiang Zhao, yang nikah itu aku, bukan dia. Asal aku suka, itu udah cukup. Tapi dia kan tetap ayahmu. Gini aja, besok kita ajak mereka ketemu bareng. Oke. Besok kamu mau ketemu orang tua? Bidadarimu. Kakak bidadari. Iya, aku mau ketemu dia sebagai Shen Gongzi yang sebenarnya. Resmi ngejar dia. Gimana yang ini? Nggak bisa, kerahnya kebesaran, nggak sopan buat cowok. Kamu ngomong apaan sih? Kakak bidadari bilang, cowok baik harus berpakaian tertutup rapat. Kamu kenapa sih? Kena guna-guna ya? Aku lihat dulu. Yang ini lumayan, pakai ini aja buat ketemu orang tua. Bisa nggak ya? Kita harus kasih rasa aman ke orang tua dan cewek. Percaya deh sama aku. Kok kamu pakai gitu? Temenku saranin aku pakai baju tertutup. Biar ayahmu anggap aku cowok baik-baik. Temenmu goblok ya? Kakaknya Sinyu. Pantas aja. Jelek ya? Pulang ganti baju aja. Ah, nggak sempat. Ayahmu udah nggak suka sama kamu. Nggak boleh telat lagi. Iya juga. Siapin diri. Harus buktiin ke mereka kalau kita berdua lebih baik dari calon pasangan pernikahan yang mereka tentuin. Laoli, anakmu yang suruh kamu datang? Iya, anakmu juga yang suruh kamu datang? Ini sebenarnya gimana sih? Dua anak ini ngatur-ngatur sendiri. Batalin tunangan, sekarang malah ngajak kita ketemu, mereka berdua. Mau ngapain sih? Aduh ini. Anak muda sekarang pikirannya sulit ditebak. Anakmu itu nggak mau sama anakku yang ganteng dan sukses. Malah cari cowok lain. Kamu ini. Laoli, aku dengar-dengar. Anakmu yang duluan punya pacar. Kamu dengar dari siapa? Jangan peduli dari siapa aku dengar. Xiao Zhaoku cantik dan berbakat. Biarkan anakmu menyesal. Huayo punya masa depan cerah, putrimu. Lambat laun akan kembali, anakmu. Maksudku putrimu. Ayah, kau pernah bertemu? Ini pacarku. Jiang Zhao. Ayah, ini pacarku, Li Huayo. Paman Jiang adalah ayahmu? Xiao Zhao. Pria itu adalah Li Huayo. Xiao Zhao, dia adalah Jiang Zhao. Apa yang terjadi? Xiao Zhao. Dia adalah anak Paman Li. Calon pasangan nikahmu yang seharusnya. Li Huaizhou. Hahaha. Huazhou. Dia adalah putri Paman Jiang. Jiang Zhao. Calon pasangan nikahmu yang seharusnya. Hahaha aduh. Ah, Sekarang gimana? Masih mau batalin nikah?
Paman Jiang, ini kesalahpahaman besar. Aku minta maaf. Tapi aku sungguh mencintai Xiao Zhao. Kuharap kalian berdua memberiku kesempatan. Maaf sudah merepotkan. Tapi aku dan Huayo kali ini serius. Lao Jiang, bagaimana menurutmu? Lao Zhang. Lao Zhang. Ayah, kenapa? Ayah terharu. Dua sejoli yang melewati banyak rintangan dan salah paham. Akhirnya bersatu juga, hahaha. Jadi, perkawinan ini tetap dilanjutkan, tapi aku baru umumkan. Perjodohan dua keluarga dibetakan. Ada, Lauli. Kamu bodoh. Gengsi keluarga lebih penting. Atau kebahagiaan anak-anak kita? Tentu kebahagiaan mereka yang paling penting. Hahaha. Terima kasih, Ayah. Lao Zhang. Jangan ganggu mereka pacaran, ayo pergi. Kita main catur, hahaha oh hahaha baik. Lihat bagaimana aku mengalahkanmu. Kamu tak tahu. Kali ini janji ya. Tidak boleh menggilanji langka. Haha. Menurutmu, bukankah kita hanya buang-buang waktu? Tidak, jika bukan karena sandiwara ini jadi kenyataan, kita berdua. Kita sama-sama melewatkan karena prasangka masing-masing. Betul juga. Kamu sebelumnya merendahkan putri keluarga Jiang sampai tidak ada harganya. Kamu sebelumnya juga menghindari putra keluarga Li seperti menghindari ular. Aku tidak tahu itu kamu. Kalau kamu putra keluarga Li, berarti kemarin pria yang ketemu denganku itu siapa? Dia adalah... Halo, Hai, masih ingat aku? kamu siapa? Aku, cowok ganteng yang ketemu sama kamu kemarin di Hotel Ansing. Ada perlu apa? Oh, boleh ketemu lagi nggak? Di box yang sama seperti kemarin. Mau ngapain? Rahasia. Ya langsung aja ke sini. Aku di box 888. Oke, nanti ketemu. Yes. Ini benar-benar jodoh yang diberikan Tuhan untukku. Kakak bidadari, tunggu aku. Siapa yang mau datang? Yang tadi kita sebutkan kemarin. Yang ketemu denganku di sini. Maksudmu Shen Yanchuan? Shen apa? Shen Yanchuan. Kakak bidadari, apa kabar? Sehari tidak bertemu seperti terpisah tiga. Kok kamu juga di sini? Kamu berani ngasih bunga ke pacarku? Mana pakarmu? Ini putri keluarga Jiang. Yang kamu batalkan pertunangannya. Pacarku tidak suka aku menerima bunga dari orang lain. Ah, bukan kamu. Kalian. Kok kamu juga pakai baju gitu? Nggak panas. Katanya kamu suka pria yang berpakaian tertutup rapat. Itu cuma alasan aku buat nolak dia. Bukan. Kamu kok bisa gitu sih? Ayo, ada mall di sebelah, temani aku ganti baju. Oke, aku yang beliin. Oke. Adikku benar. Kalian jahat banget sih, Dia teriak apa sih? Dia dan adiknya mendoakan kita berdua bahagia. Kakak beradik ini baik banget ya. Iya,